Hai Sobat Ziswaf, hari ini kita akan ngobrol bareng Ustadz Dave Aryan Yusuf, seorang pendakwah yang aktif di media sosial dan juga pengasuh di salah satu pondok pesantren di kota Bekasi. Beliau juga merupakan pembimbing ibadah di sebuah travel umroh haji ternama di Indonesia. Di penghujung tahun 2022, kita akan bahas mengenai muhasabah atau introspeksi diri. Bagaimana sih tuntunan muhasabah diri yang diajarkan Islam? Lalu, apa benar muhasabah tidak hanya kepada diri sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ziswaf, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam Ngobrol Ziswaf, sebuah program di mana kita akan berbincang mengenai hal-hal yang dekat dengan seharian kita. Dan insya Allah narasumber yang hadir akan berbagi ilmu, akan berbagi tips yang insya Allah jika kita praktikkan, kita amalkan, ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, dan bersama kami di studio sudah hadir seorang ustadz yang sudah cukup lama malang melintang di dunia televisi ya, dan cukup aktif di media sosial. Beliau adalah Ustadz Dave Aryan Yusuf. Apa kabar Ustadz Dave? Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz ya? Baik, alhamdulillah. Bimbingan manasik haji dan umrah masih jalan Ustadz? Masih terus. Alhamdulillah. Jangan lupa saya diajak Ustadz ya. Insya Allah. Oke Ustadz, kita sudah tidak terasa ya, sudah mau masuki penghujung tahun. Ya, dan biasanya fenomena yang terjadi ketika penghujung tahun ini adalah masyarakat berlomba-lomba untuk menyusun resolusi tahun baru. Ya, memasang target untuk tahun baru. Tapi biasanya ketika kita ingin menyusun resolusi, ini kan perlu yang namanya introspeksi diri, begitu Ustadz ya. Atau kalau yang dalam Islam itu kita kenal dengan muhasabah diri. Ya. Nah, menurut Ustadz sendiri, tujuan dari muhasabah diri itu apa sih Ustadz? Tujuannya adalah supaya pada saat nanti membuat resolusi ke depan, arahnya itu pas. Kenapa? Karena sebelumnya sudah kita koreksi. Setahun ke belakang itu kita evaluasi, ada kekurangan apa, ada yang kosong-kosong apa, yang bolong-bolong apa, ada dosa apa. Ketahuan kan, kebaca dengan muhasabah itu. Nah, kemudian yang baik-baik setahun ke belakang kemarin, apa yang mau ditingkatkan lagi yang sebenarnya masih bisa. Nah, dari situlah dengan muhasabah diri itu akhirnya untuk melangkah ke resolusi ke depan jadi lebih tepat gitu. Tapi kalau nggak ada evaluasi, tiba-tiba bikin resolusi, ini pijakannya apa gitu. Nggak jelas gitu. Harus ada tolak ukurnya gitu. Betul, ya. Apa yang mau ditingkatkan resolusi ke depan? Apa yang mesti ditutup? Nah, ini kan ketahuan kalau sudah muhasabah diri atau evaluasi diri tadi. Jadi langkah-langkah muhasabah sendiri, pertama kita introspeksi, ya kita sadari apa kesalahan kita, gitu ya, dosa-dosa yang kita lakukan. Setelah itu apa Ustadz? Setelah itu kita mulai memperbaiki diri. Memperbaiki diri kalau di dalam ajaran yang sudah diajarkan oleh Allah maupun Rasulullah SAW ya bertobat. Ya. Bertobat berarti ya. Ketika introspeksi diri, muhasabah diri, ditemukan kekurangan, ditemukan banyak dosa, banyak hal-hal yang mestinya nggak dia lakukan tapi dia lakukan, atau sebaliknya hal-hal yang bisa dilakukan tapi nggak dilakukan dalam urusan ibadah khususnya ya. Karena muhasabah ini bukan hanya untuk urusan ibadah, Mas Sakti ya. Bisa banyak hal, bisa muhasabah tentang pekerjaan kita, karir kita, kemudian bisa tentang hubungan kita dengan keluarga, dengan masyarakat. Nah, semua itu setelah ketemu kekurangannya, nah kemudian diperbaiki. Nah, memperbaiki ini dengan cara bertobat ya. Yang kemarin-kemarin di-close, tapi tidak hanya sekedar di-close, tapi mohon ampunan kepada Allah supaya clear. Nah, setelah clear, sudah bersih, melangkahnya lebih enak kalau sudah tobat itu. Nah, ini biar clear juga Ustadz, caranya bertobat sendiri seperti apa Ustadz prakteknya? Taubat itu sebenarnya mencakup 4 perbuatan ya. Yang pertama harus mengakui dulu kesalahannya. Ya, mohon ampunan kepada Allah, tapi sebelum mohon ampunan diakui dulu, ya Allah, aku pernah berbuat ini diakui dulu. Nah, kemudian yang kedua, mohon ampunan. Setelah mohon ampunan pada Allah dengan segala kalimat-kalimat istighfarnya, yang ketiga ada semacam komitmen, janji bahwa nggak akan mengulangi lagi seperti kesalahannya kemarin. Dan yang keempat, kita siap untuk memperbaiki diri dengan cara mungkin banyak sedekah, atau dalam bahasa hadisnya membayar kafarat, ya kan? Ini untuk menghapus semua dosa-dosa kita, menyempurnakan tobat kita itu.
Oke, kalau ditambah dengan sholat taubat gimana Ustaz? Nah, sholat taubat itu bagian Bagian, dari mohon ampunan tadi. Misalnya setelah sholat taubat, apakah selesai begitu saja? Kan tidak. Harus diungkapkan. Walaupun Allah Maha tahu apa kesalahan kita, apa dosa kita, Allah tahu. Tapi kita harus mengungkapkan. Karena dengan mengungkapkan itu Allah melihat sejauh mana kesungguhan hambanya itu bertobat pada Allah. Ingat nggak kesalahan-kesalahannya gitu. Oke, ini muhasabah terkait ibadah. Nah, Ya. kalau muhasabah terkait misalnya pekerjaan Ustadz atau usia misalnya seperti apa? Nah, sebenarnya bisa juga dikaitkan ya. Kalau masalah pekerjaan tentu setiap perusahaan atau instansi apa kan ada acara evaluasi kan. Tiap bulan dievaluasi sejauh mana ini target penjualannya misalkan ya. Sejauh mana target kerjanya kalau pekerjaan seperti itu. Kalau untuk secara umum ya. Kalau secara pribadi, apakah saya selama sebulan kemarin kalau kita hitungnya bulanan ya, sudah maksimal dalam bekerja, sudah maksimal dalam mencapai target. Nah, kemudian dikaitkan dengan ibadah juga bisa karena setiap kerja kan juga diniati ibadah. Terus satu lagi apa tadi? Usia. Nah, sama aku sudah usia berapa sekarang? Ini sudah akhir tahun 2022. Besok 2023. Berapa usia saya? Ya di usia saya yang sekian ini apa yang sudah saya lakukan? Prestasi apa? Untuk agama apa? Untuk dunia apa? Untuk masyarakat apa? Nah itu. Jangan sampai usia sudah makin bertambah tapi habis begitu saja. Tidak ada prestasi-prestasi yang kita hasilkan gitu. Oke, jadi perhatikan 5 sebelum datangnya 5 gitu Ustadz ya. Betul. Kalau hadisnya seperti itu. Oke. Nah, ini muhasabah mengenai pekerjaan usia. Nah, terkaitannya muhasabah dengan sesama manusia gitu Ustadz? Hablum minanas? Sama perlu saja. dimuhasabah juga? Iya, perlu. Dari lingkungan terkecil dulu ya dengan keluarga. Setahun ke belakang bagaimana sih sebagai seorang ayah bersikap terhadap anak, sebagai seorang suami bersikap terhadap istri, demikian juga istri ke suami. Nah, kalau keluarga udah nanti baru lingkungan di RT atau di RW dan lingkungan sekitarnya atau teman-teman yang jauh. Apakah selama ini fine-fine aja atau justru setahun ke belakang ini kita malah banyak musuh? Nah, itu perlu dimuhasabah, perlu dievaluasi diri. Nah, ini menarik Ustadz ya. Kalau misalnya dosa gitu Ustadz ya, dosa kepada Allah ini kan menghapusnya jauh lebih mudah Ustadz ya. Tinggal tadi yang Ustadz bilang gitu kan, meminta ampun ya kepada Allah, kemudian memperbaiki diri dan lain-lain. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, ini memang perlu ada maaf gitu ya, dari orangnya Ustadz. Betul, harus sesama manusia. Kecuali yang bersangkutan memaafkan dengan segala keikhlasannya ya. Misalkan saya punya salah sama Mas Sakti, saya nggak pernah minta maaf, tapi dengan segala keikhlasan dan kebesaran hati Mas Sakti, bersaksi kepada Allah, ya Allah kesalahanku sama Pak Dev sudah aku maafkan, sudah aku ampuni, nggak apa-apa. Misalkan ada utang juga udah aku ikhlaskan, nah itu selesai. Kalau enggak, ya harus saling minta maaf. Kalau di dunia nggak diselesaikan, nanti di akhirat. Maka ada istilah orang yang bangkrut, gulung tikar. Kalau bahasa hadisnya muflis. Ya, suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian mal muflis? Apa itu muflis? Orang yang bangkrut itu. Sahabat menjawab, orang yang habis dagangannya, nggak ada untung, malah punya utang, gitu kan? Bukan itu kata Rasulullah. Muflis itu adalah seorang hamba Allah yang datang menghadap kepada Allah dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala ibadah wajibnya, pahala ibadah sunnahnya. Semua dibawa ke hadapan Allah dengan begitu bangganya. Ya. Maka kita sebut aja dia Pak Bangga gitu ya. Pak Bangga. Pak Bangga. Tapi di sisi lain ternyata si Pak Bangga ini punya banyak masalah dengan sesama manusia dan belum diselesaikan sampai mati. Sehingga cara penyelesaiannya adalah orang-orang yang dulu pernah punya masalah dengan Pak Bangga ini dipanggil. Ada yang pernah dianiaya, dipukul, ada yang ditipu, ya. Utang nggak bayar dan lain-lain kan. Nah, sehingga disitulah akhirnya bagaimana cara Allah membalasnya? Pahala atau kebaikannya Pak Bangga tadi diambil, dikasih ke si A. Si A pergi, datang si B. Ambil lagi, kasih si B. Si B pergi, datang si C. Diambil lagi pahalanya, lama-lama habis pahalanya. Nah, celakanya setelah pahalanya habis, datang lagi. Si F misalkan ya. Ini gimana pahalanya sudah habis? Akhirnya dosanya orang itu ditimpakan kepada
Pak Bangga ini. Ada lagi orang kedua, dosanya ditimpakan lagi. Lama-lama berubah, tadinya Pak Bangga jadi Pak Bangkrut. Pak Bangkrut ya. Nah, itu yang bahaya. Makanya akhir tahun ini ada baiknya kalau kita juga introspeksi. Sebenarnya selama ini apa sih masalahku dengan orang lain apa? Aku pernah menganiaya ke siapa? Pernah berbuat zalim ke siapa? Pernah hutang ke siapa? Nah, itu mesti diselesaikan. Tapi kalau kita bicara minta maaf ini nggak harus nunggu akhir tahun kan Ustadz? Atau nunggu lebaran dulu kan? Nah, iya pasti. Pastinya ketika punya salah, segera minta maaf. Segera minta gitu ya. maaf. Nah, cuman karena ini momennya ngepasi, ya kan biasanya kalau momennya pas lebaran atau pas akhir tahun, kemudian kebetulan sehari-hari belum sempat minta maaf, nah inilah saat yang tepat gitu. Di momen-momen ini. Oke, jadi setelah nonton tayangan ini langsung segera minta maaf gitu ya kepada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti gitu Ustadz. Nah, kalau kita bicara muhasabah gitu Ustadz, apa hal-hal yang bisa kita lakukan ya agar kita senantiasa mau untuk bermuhasabah diri Ustadz? Kita harus merasa bahwasanya kita ini hidup di dunia ini tidak akan seterusnya, nggak akan lama. Dan kita harus paham betul bahwa nanti setelah kita hidup di dunia ini ada namanya hari perhitungan amal, yaumul hisab. Nah, maka Khalifah Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. Kalau diri kita sudah di akhirat ya, kemudian dihisab oleh Allah, ternyata ada kekurangan, ada dosa, ada hal-hal yang harusnya masih kita kejar, kita nggak lakukan, nggak bisa lagi diperbaiki. Nggak ada remedi seperti ulangan ya? Nggak ada ujian perbaikan. Kelar, udah di situ terima akibatnya. Tapi kalau muhasabah di dunia, kita koreksi diri, kita introspeksi diri, ternyata banyak kekurangan, masih bisa diperbaiki. Nah itu manfaatnya kita muhasabah diri. Oke, jadi esensinya adalah untuk kita menghisap diri sendiri sebelum nanti kita dihisap di akhirat kelak gitu ya. Betul. Ustadz ya. Kalau muhasabah sendiri hukumnya apa sebenarnya Ustadz? Apakah wajib, apakah sunnah atau? Sebenarnya kalau dikatakan wajib juga tidak, karena kalau wajib itu ketika orang tidak muhasabah pasti ada dosanya. Nah, tetapi semestinya dilakukan, bukan wajib tapi semestinya dilakukan oleh setiap hamba Allah dalam muhasabah ini, dan bukan hanya akhir tahun sebenarnya Mas Sakti. Muhasabah itu bisa dilakukan sebenarnya setiap hari. Setiap hari ya. Waktu yang paling bagus untuk muhasabah itu sebelum kita tidur. Sebelum tidur mata kita terpejam, kita review dulu. Dari mulai aku tadi bangun subuh atau sebelum subuh sampai mau tidur lagi ini apa kebaikanku, apa kesalahanku, apa dosaku. Nah, itu di muhasabah. Nah, setelah itu sebelum tidur sudah bertekad besok yang jelek harus dihindari, yang dosa harus dihindari, yang baik harus ditingkatkan. Nah, setiap malam, bukan hanya setahun sekali. Oke, jadi sebenarnya waktu terbaik ya segera mungkin gitu ya. Ya setidaknya itulah tadi sebelum tidur. Karena Sebelum mungkin tidur, kalau ya. siang, sore kan masih beraktivitas ya. Ibaratnya perbuatan ini masih berjalan gitu. Kayaknya kalau muhasabah sore itu kayak habis muhasabah ntar habis maghrib berbuat dosa lagi. Tapi kalau mau tidur itu paling enak. Karena setelah muhasabah istighfar, bisa mohon ampunan pada Allah, terus merem tidur. Dan insya Allah besok akan lebih fresh lagi juga Ustadz ketika bangun ya. Bangun pagi diingat-ingat lagi komitmennya sebelum tidur itu. Jadi sebelum tidur sudah bikin resolusi. Nah pagi-pagi udah mulai dijalankan itu. Nah ini yang tadi ketika muhasabah Ustadz sebutkan bahwa salah satunya adalah dengan menghitung amalan kita ya, kebaikan kita. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Ustadz kita menghitung-hitung amalan kebaikan kita? Ya banyak yang mengatakan amalan kok dihitung-hitung gitu ya. Amalan kok hitung-hitungan. Bahkan saya sendiri ketika menjelaskan keutamaan ibadah di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 sholat, saya sampaikan seperti itu. Kalau sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1.000 sholat. Ada lagi ketika kita sodakoh Rp1, ibaratnya kan satu biji ditanam kemudian jadi 700. Kita hitung seperti itu. Ada yang mengatakan loh, ibadah kok hitung-hitungan gitu kan? Itu kan namanya nggak ikhlas ya. Nah jangan salah. Apa yang kita sampaikan ini memang apa yang kalau kasarnya yang Allah iming-imingkan kepada hambanya. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan kalau kalian sedekah, sodako, infak Rp1 menjadi 700, itu kata Allah. Lalu kita mengejar apa yang disampaikan oleh Allah. Apakah salah? Kan tidak.
bukan berarti namanya hitung-hitungan. Ya kita mengejar fadilah yang disiapkan oleh Allah. Nah, termasuk di dalam muhasabah, yang dimaksud menghitung itu bukan menghitung sebanyak apa pahala yang sudah kita dapatkan. Sebanyak apapun pahala yang sudah kita dapatkan, sesungguhnya tidak akan cukup untuk buat kita masuk surga. Tapi yang dihitung ini adalah sudah sejauh mana kesungguhan dalam ibadahku. Harusnya dengan kekayaanku seperti ini misalnya, aku bisa infak sedekah yang lebih besar lagi. Tapi kenapa kok kemarin itu nggak segitu gitu? Nah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepadaku, harusnya aku mampu tahajud yang lebih banyak lagi. Tapi kenapa kok kemarin hanya 2 rakaat misalnya? Itu namanya menghitungnya seperti itu. Harusnya perbuatan itu nggak boleh aku lakukan. Aku bisa menahan, tapi kenapa kok terpengaruh sehingga aku berbuat? Itu dihitungnya seperti itu, bukan ngitung jumlah nominal pahalanya. Enggak. Misalnya ketika Jumatan gitu Ustaz, sebenarnya bisa masukin 100.000 gitu Ustaz, tapi ternyata kok malah 10.000 yang saya ambil gitu kan, saya masukkan. Udah mau keluar 100.000 dimasukin lagi. Dimasukin lagi ya. Istirja innalillahi. Gitu. Innalillahi, 10.000 aja deh gitu ya. Nah, ini perlu dimuhasabahkan juga itu, ya. Betul. Nah, ini salah satu cara untuk bermuhasabah adalah dengan mendirikan sholat, Ustadz. Dan juga meneliti mungkin ya, mengkoreksi ibadah sholat kita selama ini seperti apa. Nah, terkait sholat sendiri, kira-kira apa saja yang perlu kita koreksi, Ustadz? Jadi muhasabah itu, tadi secara umum sudah kita jelaskan ya. Cara kita muhasabah sebenarnya, kita ini merenungkan apa yang sudah kita kerjakan, perintah Allah yang sudah kita kerjakan dan yang belum kita kerjakan, dan merenungkan apa larangan Allah yang sudah kita taati dan yang masih kita langgar. Itu namanya muhasabah. Ada orang yang bisa muhasabah sendiri karena sudah terlatih. Tapi ada orang yang susah. Nah, sehingga di situ ada majelis-majelis kajian-kajian yang mengumpulkan orang kemudian diadakan muhasabah bersama. Jadi ada yang memandu, kayak ada naratornya gitu ya, atau yang memandu dengan kalimat-kalimat yang membangkitkan supaya orang itu bisa ingat dengan perbuatannya, ingat dengan dosanya. Caranya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, kalau tadi Mas Sakti itu menanyakan muhasabah tentang sholat, ya jelas sholat apa dulu nih? 5 waktu. Itu dulu ya. Selama ini 5 waktu ini apa yang sudah aku lakukan? Apakah tepat waktu? Atau selalu diundur-undur? Atau digabung, dirapel atau gitu digabung, ya. Duhur, asar, maghrib, digabung jadi satu. Biar efisien mungkin gitu Ustaz maksudnya ya. Sampai rumah bingung anaknya, Bu, ini belum Ramadan kok sudah taraweh. Itu 4-4-3 nih, padahal itu duhur, asar, maghrib. Apakah seperti itu? Atau mungkin kalau sudah tepat waktu, apakah sholatnya khusyuk atau terburu-buru? Nah, ini yang perlu dimuhasabah. Dikoreksi diri. Jangan sampai kita ngerasa tiap hari sudah sholat, tapi ternyata zong, ya. Kan ada di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dan mereka lalai dalam sholatnya. Ya sholat tiap hari secara rutinitas saja. Takbir-takbir, rukuk-rukuk, tapi esensinya nggak kena. Gitu. Sehingga antara sebelum sholat dengan sesudah sholat itu perasaan biasa saja. Mestinya kan beda. Ibaratnya kalau sebelum sholat kita ini belum kena cas, setelah kita sholat, kita hubungan dengan Sang Pencipta kita, energinya kena, harusnya habis sholat itu lebih tenang, lebih fokus dalam pekerjaan. Nah ini kan nggak sholat sama saja. Nah ini yang perlu dimuhasabah. Nah, makanya ada pertanyaan juga, kok katanya orang kalau sholat itu pasti baik gitu ya, tapi kok ada orang yang sholat tapi nggak baik gitu. Nah, sampai muncul istilah STMJ ya. Sholat terus, maksiat jalan gitu ya. Itu makanya. Dalilnya nggak salah. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Nah, sudah sholat kok masih berbuat itu. Nah, masih keji, masih mungkar. Ada apa di dalam sholatnya? Pasti ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah dalam sholatnya gitu ya. Nah, seandainya sholat 5 waktunya sudah tertib gitu Ustaz, sudah oke, sudah khusyuk, sudah tumakninah gitu kan, apalagi terkait sholat. Nah, kita juga harus ingat bahwasanya Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita nanti di akhirat itu perlu backup amal ibadah ya kan. Kan di hadis ada itu, kalau sholat 5 waktunya ada yang bolong, maka akan diambilkan dari sholat sunnahnya untuk menutup yang bolong itu.
Nah, disinilah akhirnya perlu bahwasannya kalau kita muhasabah diri, ternyata selama ini saya kok nggak pernah sholat sunnah, ya wajib ya wajib saja, sebelum wajibnya yang qobliyahnya nggak dikerjakan, ba'diyahnya nggak dikerjakan, atau mungkin duha juga nggak pernah, tahajud apalagi. Nah, ini yang perlu kita evaluasi diri. Mestinya bisa itu dilakukan, tapi kenapa nggak bisa? Oke, artinya setelah sholat wajib, ya sholat sunnahnya gitu perlu kita evaluasi juga, perlu kita tingkatkan gitu Ustadz ya. Betul, supaya kita benar-benar bisa memaksimalkan dan memanfaatkan usia yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi Ustadz juga sempat menyampaikan untuk bisa bermuhasabah gitu ya dengan baik secara efektif, kita harus ingat dengan kematian, ya, tidak hanya tergiur dengan dunia. Nah, masalahnya caranya gimana Ustadz? Biar kita nggak fokusnya dunia terus gitu. Setiap hari bekerja, urusan dunia gitu. Tapi kita bisa ingat dengan akhirat gitu Ustadz. Itu kembali kepada hati. Kembali kepada fitrah sebagai manusia. Al-insan makanul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita pahami dulu ini. Bahwa Allah menciptakan diri kita ini sering salah, sering lupa, sering lalai. Itu manusia sekali. Manusia sekali. Gimana caranya supaya selalu ingat mati ya? Ya kita harus selalu mengingatkan diri kita supaya membuat diri kita selalu ingat. Dengan cara apa? Ya ngaji, ya mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, atau kalau sekarang ini zamannya medsos ya, kalau buka-buka medsos juga yang mengarah kepada peningkatan iman kita. Nah, masalahnya kita ini kan kalau sudah disibukkan dengan urusan dunia, bukan hanya kita sendiri, tapi ada setan di situ yang sengaja menyibukkan. Orang yang sudah berusaha ingat mati saja, sama setan masih diganggu, supaya lalai, supaya lupa, apalagi nggak berusaha untuk mengingat mati. Nah, jadi usahanya gimana ya? Usahanya kita harus mendatangi majelis-majelis ilmu, atau mendatangi tausiah-tausiah, atau kalau nggak mendatangi ya mengikutilah, apakah itu online, apakah itu melalui streaming, atau tayangan-tayangan kayak ginilah misalnya nanti ditonton. Nah, ini mudah-mudahan jadi pengingat juga untuk kita ini bahwa ya akan meninggalkan dunia ini gitu. Oke, artinya memang sosial media itu baik atau buruk tergantung kita menggunakannya gitu Ustadz ya. Betul. Kalau kita gunakan untuk yang baik-baik ya insya Allah akan jadi baik begitu Ustadz. Banyak sekali manfaatnya. Nah, tadi bicara setan Ustadz, ya setan sekarang katanya canggih-canggih Ustadz. Yang memang dari dulu setan ini sudah berjanji gitu ya akan menggoda manusia dari segala macam penjuru arah. Ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, ini bagaimana caranya Ustadz biar kita nggak mudah tergoda dengan rayuan setan gitu? Sebenarnya bukan sekarang aja setan canggih, dari dulu. Dari dulu sudah canggih ya. Setelah berhasil membuat Nabi Adam dan Ibu Hawa keluar dari surga itu udah kelihatan canggihnya gitu ya. Cuman setan itu kan dia punya ini, kalau kita lihat dalam riwayat ya, dia punya kelas-kelas. Misalnya ini yang digoda anak SD misalkan ya. Ini hanya gambaran aja. Ya diturunkanlah setan kelas SD gitu. Atau yang digoda ini lulusan SMP misalkan. Ya setan yang menggoda juga dikirimkan yang lulusan SMP selevel gitu. Kalau nggak bisa diturunkan lagi setan tamatan SMA gitu. Goda yang hamba Allah tamatan SMP ini. Nggak kena lagi, kirimkan lagi setan yang sarjana gitu. Artinya apa? Semakin susah hamba itu digoda, maka setan pun akan semakin mengerahkan segala kemampuannya. Bagaimana cara menghindarinya? Ya kita yang jelas pertama berdoa kepada Allah. Berdoa mohon perlindungan dari segala gangguan setan, dari segala godaan setan sekecil apapun. Yang kedua kita harus hati-hati. Jangan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat sekecil apapun. Karena sekali kita meleset, nyoba sedikit saja, nah, di situ membuka pintu setan untuk makin terus mengalahkan kita. Kemudian kita juga banyak bergaul dengan orang-orang yang solih, dengan teman-teman yang baik, sehingga manakala kita mau berbuat dosa, ada yang mengingatkan, setidaknya kita sungkanlah dengan teman kita. Akhirnya kita nggak jadi berbuat dosa kan. Nah, kemudian ya bentengi dengan ilmu, dari pengajian, dari tausiah dan sebagainya. Nah, kalau ciri-ciri orang yang sudah muhasabah sendiri, Ustadz, itu kelihatan nggak ciri-cirinya seperti apa? Yang tahu hanya diri kita sendiri. Oh, hanya diri kita sendiri yang tahu ya? Kalau secara lahiriah, ya secara lahiriah,
Misalnya ini muhasabahnya akhir tahun ya, akhir tahun 2022. Begitu tahun 2023, tetangganya ngelihat, nih bapak ini dulu nggak pernah ke masjid, sekarang kok rajin ke masjid. Nah, mungkin di situ muhasabahnya berhasil. Ini bapak ini setiap ada tagihan, misalkan iuran masjid atau iuran kebersihan, ngasihnya sedikit, sekarang ngasihnya gede. Nah, jadi kelihatannya hanya secara lahiriah seperti itu. Tapi kalau yang sesungguhnya ya hanya diri kita, tahu kita udah berubah atau enggak ya diri kita sendiri bisa menilainya gitu. Nah, ini dalam rangka muhasabah dan juga bersyukur gitu ya. Banyak orang-orang yang mengekspresinya dengan berbagai macam ibadah. Ya misalnya menjelang akhir tahun dan awal tahunnya ada banyak juga masyarakat kita yang berpuasa, Ustadz. Nah, sebenarnya boleh atau enggak sih puasa seperti ini, Ustadz? Puasa itu pada dasarnya baik. Ya, puasa sunnah ya. Kalau yang Ramadan udah jelas itu nggak kita bahas. Puasa sunnah itu pada dasarnya baik karena orang itu kadang-kadang ingin membersihkan dirinya, menahan hawa nafsu, kemudian ingin supaya frekuensinya dengan Allah itu makin dekat gitu ya. Itu dengan cara puasa. Kalau zaman dulu itu orang sebelum mengenal agama ya, mereka melakukan tirakat, ngurangi tidur, ngurangi makan, biarkan perut lapar, dan dengan cara begitu dia akan lebih peka dengan getaran-getaran di alam semesta ini, sehingga membuat dirinya menjadi lebih apa ya, kalau bahasa Jawanya itu waskito, lebih arif, lebih bijaksana, dan lebih mudah ingat Allah gitu. Nah, karena kemudian di dalam Islam itu ada ajaran puasa, ada ajaran tahajud, sesungguhnya kalau kita melakukan puasa dengan tujuan supaya diri kita ini lebih bersih lagi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, mau di akhir, nggak harus di akhir tahun sebenarnya. Di akhir bulan bisa, akhir bulan puasa, ya Allah untuk menutup bulan ini membersihkan diri, misalkan mau puasa, ya silahkan. Awal bulan mau puasa lagi, nggak masalah itu. Puasa Senin Kamis bisa gitu ya Bisa Ustadz ya. Senin Kamis. Puasa Nabi Daud. Iya, atau sekedar memang pengen puasa aja ya, nggak apa-apa. Karena ibadah puasa sendiri kan ada pahala tersendiri. Selain daripada yang disebutkan tadi. Yang penting ketika puasa harus sampai buka gitu ya Ustadz ya, sampai beduk maghrib gitu Ustadz ya. Jangan tengah siang terus tiba-tiba ada tukang lewat, puasanya batal gitu Ustadz ya. Itu puasanya anak-anak itu. Itu puasanya anak-anak Ustadz ya. Oke, Ustadz ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat yang selama ini belum pernah bermuhasabah, ya gimana caranya biar teman-teman kita yang belum pernah bermuhasabah mau bermuhasabah dan mau menjadikan dirinya lebih baik lagi gitu Ustadz? Iya, jadi orang yang beruntung dan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu bermuhasabah. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya, menghitung dirinya untuk kehidupan sesudah mati. Kenapa dikatakan cerdas? Karena dia punya jangkauan masa depan yang jauh. Maka dikatakan cerdas. Nih kalau saya boleh sedikit kasih analogi ya. Boleh Ustadz, ini silakan, Ustadz. ada cerita, ada dua orang sahabat. Sebut saja namanya Amir, satu Umar gitu, biar gampang ya. Dia ini pengangguran dan pengen menaikkan taraf hidupnya. Kemudian kebetulan ada panggilan kontrak kerja di Arab 5 tahun. Berangkatlah Amir dan Umar ini. Setelah sampai di Arab, mereka punya pekerjaan yang sama dan gaji yang sama besar. Tapi mereka setiap gaji yang didapatkan dikirimkan ke kampung halaman karena ada istri dan anaknya. Si Umar, ini si Amir ya, si Umar begitu dapat gaji dia habiskan di sana. Nah, sekilas orang-orang di Arab melihat ini Amir kayak orang miskin, ya. Dia hidupnya kok susah gitu kan. Dan melihat si Umar, wah ini orang kaya. Kontraknya aja di kontrakan yang mahal, mobilnya bagus. Nah, setelah 5 tahun kontraknya habis, pulang dong. Pulang. Menurut Mas Sakti, kira-kira siapa yang bahagia ketika pulang ini? Yang sering transfer ke anak istri, Ustadz. Nah, itu.
Namanya Amir tadi kan. Begitu dia pulang, sudah ada rumah, sudah ada aset yang bisa dia nikmati. Sedangkan si Umar tadi pulang nggak ada apa-apa, orang duitnya dihabiskan di sana. Nah, jadi siapa yang cerdas kalau gitu? Yang Amir ya? Yang Amir yang Amir. cerdas, karena dia jangkauan masa depannya, masa depan yang jauh. Nah, sama halnya dengan kenapa kita muhasabah? Muhasabah itu sebenarnya merenungkan diri kita ini sebenarnya untuk apa diciptakan di dunia ini, untuk apa ada di dunia ini, dan kemudian nanti akan kemana? Untuk apa Ustadz? Ya. Ini mungkin masih ada yang belum tahu Ustadz. Untuk apa sebenarnya Ustadz? PR ya? Untuk beribadah pada Allah ya? Nah itu, jadi makanya ini bahan muhasabahnya di situ. Kenapa saya ada di dunia ini? Kemudian untuk apa saya ada di dunia ini? Lalu nanti mau kemana? Nenek-nenek saya, kakek-kakek saya semua juga sudah nggak ada. Kok tiba-tiba ada kabar teman meninggal loh. Berarti hidup ini ada akhirnya. Nah setelah akhir ini ada apa? Nah kalau kita mampu menjangkau ke sana, bahwa sesungguhnya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih panjang lagi. Nah itu yang harus kita persiapkan, harus kita bangun. Asetnya jangan hanya aset di dunia, tapi aset di akhirat. Nah inilah dari sini kemudian supaya tercapai itu kita harus muhasabah. Dan setiap orang yang muhasabah pasti beruntung. Setiap perusahaan atau instansi apapun kalau dia selalu evaluasi itu semakin baik. Karena dengan evaluasi semakin tahu di mana kelemahannya dan di mana kelebihannya, di mana menutup kelemahannya dan meningkatkan kelebihannya. Demikian juga kita. Nah, itulah makanya pemirsa kita berusaha supaya setiap hari kita muhasabah. Supaya kita nggak terlena, tiba-tiba kita sudah tahu kekurangan kita setelah di akhirat. Itu rugi sekali. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas waktu dan juga sharingnya. Luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan kita semua ya mulai saat ini mulai terus melakukan muhasabah diri gitu agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Seperti yang Ustadz bilang, orang-orang yang tidak hanya memikirkan dunia tapi juga peduli akan masa depan kita di akhirat nanti. Betul. Gitu ya. Dan yang jelas hisaplah diri kita sebelum kita akan dihisap nanti di akhirat. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Sobat Zifwaf, demikian tadi perbincangan kami dengan Ustadz Dave. Semoga perbincangan tadi bisa memberikan manfaat untuk Sobat Zifwaf semuanya. Saya Satkal Fatah pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.